Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Megasari Amrohi dengan NIM 249, Nur Anika Intan NIM 242, Sinta Cahyani Putri NIM 252, Kansa Amelinda NIM 240, Nurul Husnul Khotimah 238, Happy Valentina NIM 224, Ayu Kurniawati NIM 160, Marita Anggraini NIM 100, Evan Arfianto NIM 099, dan yang terakhir yaitu Syifaul Kolbi NIM 236. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah judul tanggung jawab profesional seorang akuntan. Pengenalan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Pengguna jasa audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit terhindar dari salah saji materi, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan pedoman standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Seorang akuntan dalam melaksanakan audit tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lainnya yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Selanjutnya, auditor yang profesional juga harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya dan melaporkan masalah apa adanya. Auditor internal harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Dengan begitu, auditor bisa disebut melakukan tugasnya dengan profesional. Sikap independensi auditor dapat menghindarkan hubungan yang mungkin dapat mengganggu objektivitas auditor, sehingga dapat mendorong auditor memberikan hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit sangatlah penting karena dengan kualitas audit yang baik maka dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan-kebijakan perusahaan. Pengertian tanggung jawab seorang akuntan. Tanggung jawab seorang akuntan merupakan profesi akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung tujuan pemerintah untuk mencapai perekonomian yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dan akuntan publik senantiasa memiliki pedoman-pedoman hukum yang harus ia patuhi dalam melaksanakan praktiknya. Kerangka hukum yang ada juga berfungsi untuk menjadi pagar bagi seorang akuntan publik untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan praktiknya, di mana dalam ketentuan hukum tersebut mencakup juga mengenai sanksi yang akan diberikan kepada akuntan publik apabila dia melanggarnya. Sebuah pendapat dari akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan perusahaan akan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun publik yang menggunakannya. Salah satu contoh, para investor dalam mempertimbangkan serta bahkan memutuskan kebijakan investasinya. Para penasihat keuangan ataupun investasi dalam memberikan arahan pada para investor terhadap keadaan dan prospek dari perusahaan tersebut, hingga para pemberi pinjaman dalam mempertimbangkan serta memutuskan langkah pemberian ataupun penghentian pinjaman bagi perusahaan. Tanggung jawab akuntan adalah tanggung jawab baik individu atau departemen untuk melakukan fungsi tertentu dalam akuntansi. Ruang lingkup tanggung jawab akuntan kepada klien, dengan wajib menjunjung tinggi tanggung jawab, yaitu 1. Moral, dengan melaksanakan kode etik secara konsisten sehingga hasil pekerjaan profesional. Yang kedua, sosial. Dalam sosial, seorang akuntan melibatkan diri di dalam kegiatan yang ditujukan untuk kemajuan negara umumnya dan masyarakat atau klien khususnya. Yang ketiga, profesional. Seluruh anggota wajib memiliki keandalan tinggi dalam kepentingan baik klien maupun masyarakat. Tanggung jawab akuntan merupakan tanggung jawab yang etis atas karyanya dalam bidang akuntansi. Akuntan bertanggung jawab atas validasi laporan keuangan di mana tempat mereka bekerja,
dan harus melakukan tugas sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku secara hukum. Seorang akuntan harus memiliki sifat objektivitas, kerahasiaan, memiliki perilaku profesional, kehati-hatian profesional. Untuk seorang akuntan independen yang memilih sejumlah klien, dituntut untuk tidak memberikan informasi tentang kliennya kepada klien yang lain. Akuntan independen atau auditor dituntut berlaku secara profesional. Demikian pula akuntan yang bekerja untuk perusahaan. Akuntan dituntut untuk benar-benar teliti dalam menjalankan tugasnya dan menjaga rahasia perusahaan dengan baik yang merupakan pusat informasi mengenai kekuatan dan kelemahan sebuah perusahaan. Tanggung jawab akuntan berdasarkan aturan etika Ikatan Akuntan Indonesia. Pengaturan mengenai tanggung jawab akuntan merupakan hal yang penting, dikarenakan sebagai suatu profesi yang telah mendapat pengakuan dan dipercaya oleh publik haruslah diberikan suatu pedoman mengenai tanggung jawab yang diembannya sebagai suatu profesi. Dalam aturan etika dan tanggung jawab IAPI diatur mengenai tanggung jawab yang diemban oleh suatu akuntan, yakni sebagai berikut. 1. Tanggung jawab kepada klien, informasi klien yang rahasia, anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. 2. Fee profesional anggota KAP tidak diperkenankan mendapat klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi anggota KAP. Tidak diperkenankan untuk menetapkan fee contingent apabila tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 3. Pengikatan atestasi akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atensi yang jelas, atensi dan periodenya sama dengan pengikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien. Kecuali apabila perikatan tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Menurut Haryono dalam buku Auditing, penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi atau akuntan publik dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan asersi. Dalam melaksanakan tugas atestasi, seorang akuntan publik harus melakukan hal-hal berikut. 1. Mengumpulkan bukti yang mendukung asersi. 2. Menilai secara objektif pengukuran yang membuat asersi. 3. Melaporkan temuan-temuannya. Sifat penugasan jasa atestasi. Yang pertama, analitis. Dalam hal ini diharapkan auditor memiliki kemampuan dalam menganalisis dan menghitung rasio-rasio untuk mengetahui dan membandingkan dengan laporan tahun lalu sehingga dapat diambil tindakan pencegahan dan pembuatan rencana berikutnya. Yang kedua, kritis. Auditor harus memperhatikan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, serta harus teliti dan peka terhadap penemuan-penemuan dalam perusahaan. Yang ketiga, investigatif. Auditor memiliki kewajiban untuk menemukan segala bentuk kecurangan yang ada dalam perusahaan sehingga auditor punya hak untuk melontarkan pertanyaan pada pihak manajemen. Tanggung jawab akuntan selaku auditor independen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 44 Ayat 1, akuntan publik dan atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang telah ia berikan. Dalam melaksanakan tugas audit atas laporan keuangan, auditor harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada SPAP, terutama ketentuan mengenai standar auditing. Tujuan dari audit atas laporan keuangan sendiri pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tugas dari auditor sendiri adalah untuk mengumpulkan berbagai bukti audit untuk memperoleh keyakinan memadai
untuk memberikan kesimpulannya tentang apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal. Tanggung jawab akuntan publik menurut Holmes dan Burns. Tanggung jawab akuntan publik ditinjau dari segi hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tanggung jawab akibat tidak menepati ketentuan dalam kontrak penugasan. Sebelum memulai pemeriksaan laporan keuangan kliennya, akuntan publik membuat surat atau kontrak penugasan yang kemudian ditandatangani kliennya sebagai tanda persetujuannya akan kerjasama. Apabila ternyata akuntan publik tidak mampu menjalankan isi kontrak tersebut, berarti telah terjadi pelanggaran isi kontrak. Untuk itu, klien memiliki hak untuk menuntut dengan dasar yang tepat, yaitu berdasarkan tindakan wan prestasi atau ingkar janji. Yang kedua, yaitu tanggung jawab untuk kelalaian. Kelalaian merupakan tindakan akuntan publik yang tidak berhati-hati dalam tugasnya, sehingga menyebabkan kesalahan dalam laporan akuntannya. Akibat adanya kelalaian akuntan publik, pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab untuk kecurangan. Akuntan publik bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan yang terjadi saat pembuatan laporan keuangan. Kecurangan mungkin pula terjadi karena adanya persekongkolan antara akuntan publik dengan manajemen dalam hal menyembunyikan informasi material yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan sehingga dapat menjerumuskan dan merugikan pihak ketiga. Saya Happy Valentina, NIM 224 akan menjelaskan tentang tanggung jawab atas kecurangan dalam hasil audit laporan keuangan. Kecurangan merupakan konsep hukum yang luas. Kepentingan auditor berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan alam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, seperti manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Yang kedua, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap harta salah saji yang berkaitan dengan pencurian harta entitas yang berakibat pada laporan keuangan. Disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, auditor tidak dapat memperoleh keyakinan absolut atau keyakinan yang berdasarkan keyakinan secara objektif bahwa salah saji material dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Hal ini dikarenakan aspek penyembunyian kegiatan kecurangan termasuk fakta dalam kekurangan seringkali mencakup kolusi atau pemalsuan dokumentasi dan kebutuhan untuk menerapkan pertimbangan profesi dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor risiko kecurangan dan kondisi lain. Walau audit yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan. Selanjutnya, perimbangan risiko atas salah saji material dalam laporan audit keuangan. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus secara khusus menafsirkan risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan yang terjadi dan harus mempertimbangkan tafsiran risiko yang timbul ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan.
Pertimbangan tentang risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan yang ada dapat berdampak terhadap audit melalui cara berikut ini. Yang pertama, skeptisme profesional. Penerapan kemahiran profesional mensyaratkan auditor untuk menggunakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap yang mencakup pikiran bertanya dan penentuan secara kritis bukti audit. Kedua, penugasan personil, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personil yang dibebani tanggung jawab perikatan signifikan harus sesuai dengan penafsiran auditor atas risiko perikatan. 3. Prinsip dan kebijakan akuntansi. Auditor dapat memutuskan untuk mempertimbangkan lebih lanjut pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi signifikan yang dilakukan oleh manajemen. Keempat, pengendalian bila resiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan yang berkaitan dengan faktor risiko yang memiliki implikasi dalam pengendalian kemampuan auditor untuk menafsirkan risiko pengadilan di bawah maksimum dapat berkembang. Namun, hal ini tidak menghilangkan kebutuhan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang komponen pengendalian internal entitas yang cukup untuk merencanakan audit. Sifat, saat, dan luasnya prosedur kemungkinan perlu dimodifikasi dengan berbagai cara berikut ini. 1. Sifat prosedur audit yang dilaksanakan kemungkinan perlu diubah. 2. Untuk memperoleh bukti yang lebih andal atau untuk memperoleh informasi penguat tambahan. 3. Saat dilaksanakannya pengujian substantif mungkin perlu diubah mendekati atau pada tanggal neraca. 4. Luasnya prosedur audit yang diterapkan harus mencerminkan taksiran resiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan. Perbedaan tanggung jawab auditor dengan tanggung jawab manajemen. Kesalahpahaman seseorang atas pengertiannya mengenai apa yang menjadi tanggung jawab seorang auditor dan apa yang menjadi tanggung jawab manajemen seringkali menjadi penyebab adanya permasalahan dalam audit. Hal utama yang harus dipahami adalah laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Namun, akuntansi publik selalu berhadapan dengan risiko audit, di mana opini yang dikeluarkan ternyata tidak tepat. Dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 11, dinyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang MI atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Jadi, akuntansi publik harus siap berhadapan untuk menghadapi tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, di mana akuntan publik dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab akuntan publik dalam audit atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk mengganti kerugian bila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan. Sehingga kalau perikatan tersebut benar-benar tidak dilaksanakan, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dituntut atau digugat, bila perlu di muka pengadilan. Tanggung jawab akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan. Akuntan publik berkewajiban untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan, dimulai di saat dia telah mendapatkan kesepakatan dengan kliennya untuk melaksanakan jasa audit atas laporan keuangan. Dalam menerima klien baru, kebanyakan KAP akan berusaha untuk menginvestigasi bisnis dari klien tersebut.
Beberapa KAP amat berhati-hati dalam menerima klien baru dari suatu bisnis yang baru terbentuk dan berkembang cepat. Kebanyakan dari bisnis-bisnis ini gagal secara finansial dan mengakibatkan KAP tersebut mengalami potensi kewajiban yang signifikan, seperti halnya tidak terbayarnya jasa pelaksanaan audit. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Akuntan publik bertanggung jawab dalam menyatakan opini tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan atau kecurangan. Opini terhadap suatu laporan keuangan merupakan suatu bentuk jasa penjaminan tertinggi yang diberikan oleh akuntan publik mengenai kewajaran dari suatu laporan keuangan. Namun, akuntan publik selalu berhadapan dengan resiko audit, di mana opini yang dikeluarkan ternyata tidak tepat. Dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 11, dinyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang MI atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa terhadap pihak atau pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Jadi, akuntan publik harus siap berhadapan untuk menghadapi tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, di mana akuntan publik dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut, manakala ia mengeluarkan opini yang tidak tepat. Selain itu, akuntan publik juga harus siap menghadapi sanksi dari IAPI atau instansi pemerintah yang berwenang. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Lebihnya hanya milik Allah semata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.